Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, para santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali salah satu agenda rutin antum semuanya, yaitu tausiah khusus ya. Ana lupa Ustaz Imam, ini setiap pekan ya? Setiap pekan ya. Alhamdulillah Pak Anas hari ini kebagian jadwal di sini. Sebagaimana biasa Pak Anas dengan style yang sama waktu ketemu antum kemarin, waktu di LDKS, perasaan ini sekarang kelihatan masih lebih muda-muda nih. Apa karena pakaiannya waktu itu ya, pakaian bebas ya, sekarang pakaian sekolah ya. Masya Allah, semuanya imut-imut, ganteng-ganteng. Sehat semuanya. Yang kelas ini semuanya ngumpul ya, Ustaz Imam yang ngumpul semua 3 kelas. Oh, sedang ujian. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan ya. Baik, di hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sebenarnya sudah sangat biasa ya di tengah-tengah antum. Ini pada kemana materinya? Yaitu tentang adab tidur ya, tentang adab tidur. Nah, sebelum kita masuk ke adab tidur, ada yang bisa menjelaskan nggak yang dimaksud dengan adab itu apa? Coba, yang berani siapa? Angkat tangan, kan sering ya kita dengar adab gitu ya. Adab ini, adab itu, adab A, B, C, D. Ada yang berani? Antum siapa namanya? Fairuz, mangga. Perilaku sehari-hari. Ya, ada 50%. 50%. Ya, sedikit lagi. Kalau perilaku yang dimaksud adab kan pastinya kita kalau bilang adab secara umum berarti adab yang baik. Nah, kalau perilaku sehari-hari itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang beradab, ada yang tidak beradab. Nah, berarti kalau kita sempurnakan jadinya apa? Katakanlah perilaku sehari-hari, baik ucapan ataupun perbuatan yang dipuji oleh orang lain atau dipuji oleh orang banyak atau yang baik, begitu. Itu kurang lebihnya adab. Ya. Secara khusus kalau adab Islami berarti perilaku ataupun perkataan perbuatan yang dipuji oleh syariat, yang diperintahkan, diajarkan oleh syariat, dan pastinya ini dipuji oleh orang ya, khususnya orang muslim. Bahkan non muslim pun bisa atau banyak ya memuji adab-adab Islami, karena adab-adab Islami itu pasti baik, begitu. Kenapa? Sebab ini datang dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, kita akan berbicara tentang adab-adab tidur. Ya, anak-anakku sekalian. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Maka kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan hidayah Islam. Berapa banyak manusia yang tidak atau belum mendapatkan hidayah Islam, bahkan tidak dapat hidayah Islam sampai meninggalnya. Padahal Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang terbaik, gitu. Ya, jalan keselamatan satu-satunya yang Allah turunkan untuk manusia. Nah, mereka yang belum dapat hidayah Islam, berarti mereka tidak mendapatkan karunia besar ini. Begitu antum dapat ini, ya, bahkan antum lahir di keluarga muslim, sampai sekarang muslim, bahkan belajar di SMP Al-Hidayah, belajar tentang agama Islam, memperdalam Al-Quran dan seterusnya. Ini nikmat karunia yang luar biasa yang antum harus syukuri ya. Nah, Islam agama yang sempurna, sampai-sampai masalah
jangankan masalah tidur, ya, masalah buang air kecil pun itu diatur, ada ajarannya. Betul tidak? Betul ya. Ya, sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita masuk kamar mandi atau masuk ke WC dengan kaki kiri, ada doanya. Kemudian di dalam kamar mandi pun diatur, diajarkan. Itu adalah untuk kemaslahatan kebaikan kita semua manusia. Ya, termasuk semua syariat. Syariat itu diperintahkan ataupun diturunkan untuk diterapkan oleh manusia, itu mengandung maslahat, mengandung kebaikan-kebaikan. Semuanya tuh ajaran Islam dari A sampai Z itu adalah untuk maslahat manusia, untuk kebaikan manusia. Ya, contoh misalkan, Ustadz Afan, tapi ada syariat yang sadis gitu. Ya, contohnya adalah kisos. Kalau orang membunuh dibunuh lagi, ini kan ngeri Ustadz. Iya, mungkin pandangan mata yang tidak jernih itu akan berkata seperti itu. Ya, tapi hakikatnya itu adalah untuk kemaslahatan manusia secara umum. Orang yang membunuh orang dengan sengaja, ya, tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, ya, maka dia kembali dibunuh di kisos. Ini untuk kemaslahatan manusia. Bahkan dalam kisos itu ada kehidupan. Sebab kalau orang membunuh orang hanya di penjara, apalagi cuma 10 tahun, 20 tahun, yang terjadi apa? Keluar dari penjara, dia membunuh orang lagi. Ya, atau sehingga banyak orang, wah, paling-paling membunuh orang, menghilangkan nyawa hanya di penjara sekian tahun saja. Maka banyak terjadi pembunuhan. Nah, sedangkan kalau di kisos ini mewujudkan maslahat yang banyak. Orang tidak sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi syariat Islam semuanya adalah isinya maslahat ataupun kebaikan-kebaikan untuk manusia. Ya. Baik, pun demikian ajaran-ajaran dalam adab tidur. Ya, dan saya yakin pasti ya santri-santri Al-Hidayah, ya, bahkan saya kemarin waktu itu pernah kan ngecek ke kamar ya. Jadi sebelum tidur begini ya, itu Masya Allah. Dan kita hari ini kita akan murojaah sedikit hal-hal yang simple, ya, hal-hal yang simple yang bisa kita laksanakan. Dan ketika kita melaksanakan adab-adab tidur ini, ya, dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah, maka kita berarti telah mendapatkan pahala atau kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Kan gitu ya. Nah, pun demikian ketika kita mengikuti contoh-contoh Rasulullah, maka ini ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, katakanlah kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ya, begitu. Dan ini bagian daripada kita mencintai Allah, kita mengikuti contoh-contoh Rasulullah, termasuk dalam tidur. Nah, di antara adab tidur yang pertama adalah tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya. Jadi tidurnya tidak terlalu larut malam. Ya, kecuali dalam keadaan penting. Misalkan ada pembahasan ilmu, antum ikut di dalamnya membahas tentang ilmu gitu ya, atau belajar yang harus memakan waktu yang lama sehingga sampai malam. Lakukan hal-hal yang penting yang baik gitu ya. Tapi kalau sekedar ngobrol, sekedar nongkrong, ya, kongko-kongko gitu ya, kalau di luaran sana banyak seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Atau scroll HP, ya, kalau lagi di rumah, ini tidak dibenarkan. Jadi tidak tidur larut malam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, atau dalam satu riwayat dikatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nah, ini perhatikan.
Pun sebaliknya, jadi sebelum Isya pun kita atau tidak disukai tidur sebelum Isya. Contoh, jangan dibiasakan ba'da maghrib tidur, gitu ya, sebelum Isya. Walaupun Isyanya nggak kelewat, tapi tetap saja secara umum ini tidak disukai. Apalagi sampai Isyanya kelewat, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum Isya, ya, dikatakan dalam redaksi ini yakrahun nauma qablal Isya, membenci tidur sebelum Isya dan kemudian berbincang-bincang setelah Isya. Setelah sholat Isya kemudian ngobrol ngalor ngidul, tidak segera tidur. Ini Rasulullah membenci. Ya, berarti ini dilarang. Ya, terlepas walaupun entah itu apakah larangannya sifatnya dosanya seperti apa, tapi yang jelas ini tidak disukai. Baik. Nah, ini ada efek. Jadi secara medis pun ternyata Rasulullah ketika mengajarkan ini secara medis, tidur terlalu larut malam pun itu berdampak. Jadi mengenai kesehatan kita itu kalau tidur terlalu malam berdampak. Yang pertama, ya, bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke dan juga hipertensi darah tinggi. Kalau tidurnya malam-malam terus nih, Ustadz Imam, kalau malam-malam tidurnya hati-hati ya. Kita semua, ya, walaupun antum kuat, misalkan masih muda-muda, kuat aja begadang sampai tidur seharian, nggak tidur seharian, 2 hari pun kuat. Tapi ini hati-hati, jantung, stroke, hipertensi, kemudian obesitas, ya pun begitu. Tahu obesitas? Nah, kegemukan, yang gemuknya banget gitu ya. Tapi bukan, kalau gemuk wajar nggak apa-apa, itu gemuk sehat. Insya Allah ya. Apalagi tukang main basket. Yang kegemukan banget nggak boleh, jangan. Kemudian menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sering begadang itu kebalan tubuhnya itu akan berkurang. Nanti ujung-ujungnya mudah sakit. Gangguan metabolisme, kemudian gangguan masalah kulit, jerawat, ya, flek hitam. Itu biasanya begitu, ya. Kemudian penuaan dini, cepat tua kalau tidurnya larut malam, kurang tidur, ya. Kemudian juga menimbulkan, bisa berpotensi untuk kematian mendadak. Adapun untuk itu fisik ya. Kalau untuk mental, tahu mental? Mental nih, apa namanya? Apa sih, kejiwaan lah gitu ya. Ini bisa depresi, cemas. Ya, kemudian bisa gangguan konsentrasi, susah konsentrasi, penurunan gairah seksual, ini untuk orang dewasa ya, kurang kontrol diri, kemampuan berpikir jernih berkurang, kemampuan menghadapi stres pun berkurang. Ya, jadi gampang stres, kecewa, depresi, konsentrasinya susah. Nah, ini kalau tidur larut malam. Makanya Islam itu mengajarkan yang terbaik, sehingga tidur itu kalau bisa secepatnya sudah selesai sholat Isya, sudah beres, tidur. Jangan kemudian berlama-lama ya tidak tidur, berlarut-larut. Yang kedua, adabnya apa? Hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu. Sudah dilaksanakan ini? Sudah? Bahkan mungkin sudah sebelum tidur sholat dulu ya. Ya, karena ada perintahnya minimal sekali sholat witir, kan begitu ya. Nah, tidur sebelum berwudu, ya, perintahnya adalah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau hendak mendatangi pembaringan, ya, mau datang ke kasur, ke sarir, ke ranjang untuk tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu untuk sholat. Wudu, ya, minimal sekali, basuh sekali semuanya, gitu kan, berwudu untuk sholat. Nah, ini ada keutamaannya, ya, anak-anakku sekalian. Jadi berwudu sebelum tidur itu bukan hal yang biasa, yang tidak ada efeknya apa-apa. Ini ada keutamaannya. Keutamaannya apa?
didoakan oleh malaikat. Ada yang kenal malaikat? Kenal nggak malaikat? Siapa malaikat? Hah? Siapa malaikat? Makhluk Allah. Malaikat, manusia, jin, binatang juga makhluk Allah ya. Iya. Makhluk Allah yang istimewa, betul nggak? Yang dekat kedudukannya dengan Allah, betul tidak? Iya. Nah, ketika makhluk Allah yang istimewa, yang taat kepada Allah, yang dekat kedudukannya kepada Allah, mendoakan kita, kira-kira doanya bagaimana? Dikabul nggak? Diijabah nggak? Iya, doanya mustajab. Kan begitu. Nah ini, man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan tahiran, dalam keadaan suci. Ya, terlepas dia sucinya itu dari ba'da isya masih suci, belum berhadas karena punya wudu, sholat isya gitu ya, terus tidur ya, atau dia wudu lagi ya. Nah, kemudian bata fi sya'irihi malak, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidur bersama malaikat gitu ya. Falam yastaikid illa qalal malak, dan tidaklah ya, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ya, Allahumma gfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ya, ampunilah hambamu, disebutkan namanya si fulan ya, karena tidur dalam keadaan suci ya. Siapa yang mau didoakan malaikat dimintakan ampunnya, angkat tangan. Semuanya kecuali yang tidur, nggak mau ya. Dia pasti mau karena ngantuk aja. Ya, semangat ya, kuat kan, masih muda, masanya masih gini ngantuk. Ya, bangunnya kecepatan ya. Ya, ya, mangga. Silakan. Nah, ini ada perkataan para ulama tentang bagaimana manfaat tidur, manfaat berwudu sebelum tidur, gitu ya. Ustadz Imam sampai jam berapa? 8.30. Oh ya, oke. Manfaat berwudu sebelum tidur, di antaranya orang itu tidur dalam keadaan suci, gitu kan? Berarti suci, kita tidur dalam keadaan suci. Agar ketika kematian menjemputnya, dia berada dalam keadaan sempurna. Ada orang yang tidur terus nggak bangun, dia memang meninggal, diwafatkan oleh Allah. Nah, ketika dia tidur dalam keadaan suci, berarti meninggal tidur dalam keadaan suci dan kemudian meninggal, berarti meninggal dalam keadaan boleh dikatakan sempurna karena dia suci menghadap Allah. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian dengan mensucikan hati. Karena kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan, lebih ditekankan lagi untuk orang yang berhadas, terutama orang junub, agar bisa kembali segar atau memicu untuk mandi sehingga dia bisa tidur dalam keadaan suci dari semua hadas. Nah, kemudian di antara manfaat wudhu ini pun mengundang mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan setan ketika tidur. Nah ini ya, di antaranya manfaat berwudhu sebelum tidur supaya mimpinya yang baik-baik gitu ya, bukan mimpi yang jorok terus kan gitu. Antum kalau mimpinya jelek, serem, jorok gitu ya, kemungkinan antum tidurnya tidak berwudu terlebih dahulu gitu ya. Nah, di samping itu memang kalau berwudu pasti lebih nyaman gitu ya, dan insya Allah tidak kesiangan bangunnya ya. Kalau tidur cepat berwudu ya, maka insya Allah bangunnya juga bisa cepat gitu. Baik, adab tidur yang ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sebelah kanan. Jadi tidur itu miring ke kanan, rusuk kanan itu sebagai tumpuan. Tahu rusuk? Tulang rusuk sini. Yang kanan mana kanan, coba pegang. Nah, berarti kalau tidur miring ke mana? Ke kanan, begini. Dan berbantal dengan tangan kanan. Jadi kurang lebihnya beginilah, bantal dengan tangan kanan. Ya. Kemudian tidak mengapa apabila setelah
awalnya tidur dengan miring ke kanan, berbantal dengan tangan kanan, kemudian berbalik miring ke kiri atau terlentang gitu ya. Tapi jangan tengkurap. Kalau tengkurap nanti ada adabnya, tidak boleh. Ya. Nah ini. Jadi ini perintah ya, dalam hadis dikatakan berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Ini untuk pertama, ketika mau tidur diusahakan miringnya ke kanan. Ya, ini mohon untuk diterapkan. Sebab tadi kalau kita menerapkan adab ini dalam rangka untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ada keutamaan yang sangat besar. Jadi bukan semata-mata hanya sekedar tidur miring ke kanan, kemana aja juga tidur saya, kemana aja juga bisa gitu kan. Mau miring ke kanan, miring ke kiri, bahkan mau kepala di bawah, kaki di atas, bisa tidur gitu ya. Iya bisa memang. Ya, tapi yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ternyata banyak manfaatnya menurut medis untuk kesehatan kita. Ya, antum perhatikan nih. Ya, pasti antum sebelumnya nggak akan tahu, karena tidak ada kesempatan untuk menggali. Tidur miring ke kanan, ya manfaatnya ini dapat mengurangi beban jantung karena jantung tidak tertimpa organ lain. Ya, berarti posisi jantung di mana? Nah, mungkin di sebelah kiri berarti ya. Miringnya ke kanan, berarti jantung itu tidak tertimpa oleh organ yang lain. Ini mengurangi beban jantung. Ya, artinya jantungnya aman gitu. Tidur miring ke kanan dapat membantu pernafasan karena lidah akan jatuh ke bawah mengikuti posisi miring tubuh. Gitu. Jadi kalau misalkan terlentang boleh jadi lidahnya nutupin pernafasan. Tapi kalau miring ke kanan, nah ini dikatakan berarti membantu pernafasan, ya. Ini karena lidahnya itu jatuhnya ke bawah atau mengikuti kemiringan tubuh. Tidur miring ke kanan dapat membantu melancarkan buang air besar. Nah ini ternyata medis meneliti sampai ke situ. Ya kalau antum susah BAB, ya coba aja rutinkan miring ke kanan tidurnya. Ya tapi niatkan untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidur miring ke kanan dapat mengosongkan kandung empedu dan pankreas. Kemudian tidur miring ke kanan dapat membantu otak kiri beristirahat. Ya, jadi otak kiri khususnya bisa beristirahat. Tidur miring ke kanan dapat membantu lambung beristirahat. Ya, kemudian tidur miring ke kanan dapat menurunkan resiko mendengkur. Ada yang tidurnya suka mendengkur, dari sangkan ujung sana sampai ujung sana kedengeran. Ya. Ada yang begitu? Antum lihat kalau dia mendengkur, kemungkinan dia tidurnya tidak miring. Ya, coba nanti kalau ada yang tidurnya mendengkur gitu kan, ngorok karena kecapean, tidurnya dia tidak miring ke kanan. Ya. Nah ini diantara adabnya adalah tidur dengan miring ke kanan. Walaupun kemudian berguling ganti posisi, mau terlentang mau miring ke kiri, itu tidak mengapa. Apalagi posisi tidur tidak sadar terkadang. Baik, yang keempat, tidak dibenarkan telungkup, tengkurap dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang. Semua tidur gitu ya. Tidak boleh tidur tengkurap gitu. Enak memang kadang kalau sekilas pertama-tama capek langsung gabruk tengkurap tidur ya, tapi ini ternyata tidak boleh. Innaha daj'atun yabghaduhallah azza wa jalla. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Ya, jadi antum kalau tidur saja tengkurap, ya antum dalam keadaan dimurkai oleh Allah.
Dan lagi-lagi kalau kita timbang secara medis, ya ukuran ataupun timbangan medis, ini banyak bahayanya kalau tidur tengkurap. Ya. Yang pertama bisa menyebabkan nyeri punggung. Jadi kalau tengkurap, kalau sebentar mungkin oke, nggak ada masalah. Tapi kalau lama berjam-jam itu bisa menyebabkan nyeri punggung. Ya, tulang belakang yang melengkung akibat tidur tengkurap ini dapat membuat tulang belakang tegang dan kaku. Kan kalau tengkurap apalagi bantalnya agak tinggi gitu ya. Jadi kan begini posisinya, ya melengkung. Nah ini bahaya. Nah kemudian bisa nyeri leher, sakit lehernya. Kemudian bisa terjadi kerutan pada wajah, bisa sakit kepala, kemudian gangguan sistem pencernaan, gangguan aliran oksigen gitu ya. Apalagi hidungnya nyungsep ke bantal gitu. Ini bahaya ya. Kemudian bisa menyebabkan sindrom kematian pada bayi, meninggal mendadak. Ini hati-hati yang punya anak kecil ya. Kemudian terganggu pertumbuhan dan perkembangan janin itu untuk yang sedang mengandung gitu ya, yang ada janinnya, itu pun ya tidak dibenarkan untuk tidur tengkurap gitu ya. Paham ini semuanya? Paham. Baik, yang selanjutnya adalah membaca ayat, sebagian ayat Al-Quran. Ya, baca apa? Ayat kursi, ayat Quran. Benar memang ayat Quran. Baca ayat kursi. Ya, sudah hafal semuanya? Sudah dibaca kalau mau tidur? Ya. Kemudian lagi baca apa? Trikul. Oke, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binas. Kemudian membaca surat terakhir dari ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ya, awalnya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, hafal semuanya? Hafal, dibaca. Ya, sebelum tidur. Ya, kemudian nah ini ada zikir-zikir yang lain yang banyak yang antum bisa lihat dalam zikir-zikir sebelum tidur. Ya, antum bisa baca semuanya kalau sempat. Kalau enggak minimal ya tadi, ya sebagiannya boleh gitu. Baik. Nah disunahkan, perhatikan ini, apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lain ketika tidur malam, ini mengucapkan, ada doanya. Jadi kalau misalkan antum tersadar, antum lagi miring ke kanan, pengen miring ke kiri gitu kan, atau sebaliknya, maka disunahkan untuk membaca doa ataupun zikir. Zikirnya apa? Ada yang hafal nggak? Ini jarang pasti diterapkannya. Ada yang hafal? Ini miring ke kanan, antum mau miring ke kiri. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah zikir la ilaha illallahu al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah, antum ketika tidur saja antum berzikir, ini berarti antum luar biasa. Ya, kalau tidur saja berzikir, coba perhatikan. Bagaimana dalam keadaan terjaga, pasti antum insya Allah termasuk orang-orang yang senantiasa basah lisan antum dengan zikir. Nah, di dalam tidur ada zikir yang khusus diajarkan. Bahkan sebelum kita membalikan badan kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya Allah, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Itu dibaca. Ya ini dibangunin.
Jadi tidur sampai nyungsep begitu nggak boleh, tidur nyungsep. Kalau mau tidur miring ke kanan, so nggak miring ke kanan. Yang ngantuk boleh cuci muka atau berwudu lagi ya. Baik, adab yang ke-8, apabila merasa gelisah. Ada yang pernah tidur gelisah? Gelisah, risau, merasa takut ya, kemudian merasa kesepian, maka dianjurkan membaca doa. Nih Kak Antum kalau ketika tidur kok gelisah ya, atau bahkan takut tidur di malam hari misalkan, coba antum baca doa. Ya, selain baca tadi ayat kursi, Al-Baqarah, Trikul gitu kan. Kemudian baca doa, a'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ya, insyaallah doanya ini mudah dihafal sebenarnya, karena kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan. A'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dan kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Ya, jadi setelah itu yang tadinya risau, galau, takut, cemas, gelisah waktu tidur, maka ini insya Allah bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman. Begitu. Ya, ini mentang-mentang adab tidur pada tidur. Oke, baik. Masih semangat? 10 menit lagi. 15 menit lagi ya. Di antaranya lagi adabnya adalah memakai celak. Tahu celak? Yang buat ngitamin ini mata ya. Dan itu ternyata banyak manfaatnya. Mata bisa semakin jernih. Jadi bukan gaya-gayaan doang. Ya, gaya-gayaan makan celak biar kelihatan apa ya, beda sama yang lain gitu. Ternyata itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Dan sebelum tidur ternyata ada perintah untuk menakan, atau ada contoh untuk mengenakan celak. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memakai celak dengan batu celak ya, atau yang seperti pensil itu, setiap malam sebelum beliau hendak tidur. Beliau SAW memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Jadi masing-masing 3 kali goresan gitu ya. Entah atas bawah masing-masing 3 kali, kiri kanan masing-masing 3 kali goresan. Jadi kalau pengen persis seperti beliau, ya ikutin ini. Atau secara umum pakai celak, itu sudah termasuk insya Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ke-10 hendaknya mengibaskan tempat tidur. Jadi begitu datang ke tempat tidur, jangan langsung bruk tidur ya, tanpa terlebih dahulu dikebutin kasurnya ya, spraynya, selimutnya gitu kan. Jadi mengibaskan tempat tidur, membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Nah, ini juga meminimalisir ada hal-hal yang membahayakan. Kalau misalkan di kampung-kampung, bukan hanya di kampung sebenarnya ya, apalagi misalkan rumah-rumah yang atapnya tidak berplafon. Kalau di kampung-kampung itu biasanya atap langsung aja ngeblong gitu kan. Kadang plafonnya itu tidak berbentuk seperti ini. Pun ada plafon pun bisa saja ada binatang kecil yang membahayakan. Antum tahu nggak, ada binatang kecil itu yang itu berbahaya kalau masuk ke telinga misalkan. Ya, berbahaya kalau masuk ya, entah ke telinga, entah ke hidung, entah ke mata. Atau bahkan kalau menyengat antum, tahu-tahu ada kalajengking di balik bantal, di balik selimut misalkan. Ya, bahkan banyak orang tetangga saya itu, Ustaz ini minta tolong, ada ular di atas kasur. Ular kecil dimainin sama anak bayi, anak kecil. Ya, karena anak bayi kan nggak tahu deh, ternyata ada tuh di atas kasur. Nah, inilah pentingnya untuk mengibaskan tempat tidur. Jadi dibersihkan, ya, disapu, jangan asal jorok gitu ya. Tidur brek, kemudian ini bangun tidur pun begitu posisi kondisi
apa namanya, ranjangnya, nanti sampai tidur lagi begitu, sampai besok begitu, kagak ada pernah rapi. Ya, dan tidur dalam keadaan rapi itu lebih nyaman daripada tidur dalam keadaan berantakan. Begitu ya. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Dikebut sambil mengucapkan bismillah, karena dia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Nah ini ya, termasuk kalau misalkan kita meninggalkan tempat tidur kita, kembali pun kita diperintahkan untuk mengebut selimut kita. Ya, sebab boleh jadi setan sudah ya tidur di selimut antum. Nanti antum tidur bersama setan. Ya. Nah begitu. Sebab dia nggak tahu apa yang terjadi sepeninggal dia. Ya. Baik, kemudian baca doa sebelum tidur. Mohon maaf, sebelum bangun tidur. Kalau sebelum tidur baca doa juga ya. Ya, sudah hafal doanya kan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidur. Gitu kan? Dan baca-baca ayat kursi tadi, surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, bangun tidur sebelum beranjak dari tempat tidur atau sebelum berdiri, ini kita diperintahkan untuk membaca doa. Ada hafal doanya? Angkat tangan. Doa bangun tidur. Ya, angkat tangan sebelah kanan. Ya. Bangun tidur. Dari bayi udah diajarin sama abinya. Doa bangun tidur. Nah. Ya. Wa ilaihin nusyur. Artinya? Artinya hafal enggak? Enggak. Yang hafal artinya, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah ya, maksudnya setelah menidurkan kami, itu kan, wa ilaihin nusyur, wa ilaihi, dan kepadanya kami kembali. Gitu. Doanya bagus sekali. Ya, bersyukur dibangunkan kembali setelah ditidurkan. Tidurkan itu bagian dari kematian. Saudara kematian tidur. Sebab kalau tidur itu seperti orang mati. Kadang-kadang dicubit pun nggak kerasa, dicoret pipinya nggak kerasa, gitu kan? Digunting rambutnya nggak kerasa. Ya, tahu-tahu dipindah ke empang juga nggak kerasa, gitu kan? Maka seperti kematian. Nah ini dibangunkan kembali, alhamdulillah dibangunkan kembali. Kemudian dan kita sadar bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pas bangun hendaknya menghilangkan semua rasa dengki, hasad kepada orang lain. Ini bagian daripada amalan yang akan menjadikan seorang masuk surga. Ya, masih ingat gak hadis tentang seorang yang Rasulullah katakan akan melintas seorang penghuni surga, gitu kan? Ketika berkumpul para sahabat, Rasulullah bilang, sebentar lagi akan lewat nih penghuni surga, ahli surga, lewat orang itu. Orang itu dalam kondisi habis berwudu, jenggotnya masih basah, menenteng sendal. Di kesempatan yang lain, beliau mengatakan hal yang sama, sebentar lagi akan lewat nih penghuni surga, ahli surga. Ternyata lewat orang yang sama dengan kondisi yang sama, gitu ya. Kalau nggak salah sampai 3 kali disebutkan begitu. Nah sampai-sampai ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr, kalau tidak salah ya, beliau penasaran kepada orang ini, apa sih amalan orang ini sehingga Rasulullah mengatakan penghuni surga, ya, ahli surga. Kemudian Abdullah ini menginap di rumah orang tersebut, ya, artinya menyelidiki, mengintai, ya, apa sih yang diamalkan. Ternyata begitu menginap 3 hari itu, orang itu sholat malam pun enggak, ya, cuman dia kalau bangun itu berzikir, ya, tapi sholat malamnya enggak, bukan yang hebat sholat malam gitu panjang, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya, enggak, ya, sampai 3 hari kemudian, wahai hamba Allah, atau wahai bapak kalau kita bahasakannya, sebenarnya saya itu menginap ini bukan karena alasan-alasan begini-begini, tapi saya pengen tahu, ya, kenapa bapak disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah, ya, tapi amal bapak saya lihat biasa aja,
Bahkan kalau dikatakan saya lebih hebat daripada bapak gitu misalkan. Ya, dia mengatakan saya ya seperti yang engkau lihat, ya biasa aja gitu. Ya, tapi ternyata ya dia dikatakan itu saya tidak ada rasa hasad dengki kepada orang lain, nggak punya rasa dengki, nggak ada hasad. Tahu hasad? Hasad itu apa? Hah? Dengki. Dengki itu apa? Iri. Ini itu apa? Hasad. Ya, hasad itu ya dengki, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang kemudian berganti kepada kita. Ya, itu hasad. Misalkan contoh si fulan A dan si fulan B. Si fulan A melihat si B itu dapat nikmat dari Allah. Contoh misalkan si fulan B ya, dia berprestasi contoh ya di sekolah misalkan. Dia dapat ranking 1. Nah, si A ini hasad kepada si B. Dia berharap si B ini hilang karunia dari Allah itu, prestasinya itu, dan berpindah kepada si A. Ini hasad. Ya. Atau contoh kalau masalah materi misalkan ya, si B ini dapat hadiah duit atau dapat duit sebesar 5 juta. Nah, si A ini berharap duit si B itu hilang dan kemudian nikmat itu berpindah kepada si A. Ini si A berarti hasad dengki. Gitu. Nah orang itu tadi yang ahli surga itu tidak punya rasa dengki. Pun demikian antum ketika bangun tidur hilangkan rasa dengki, hasad kepada siapapun, kepada teman-teman antum semuanya. Ya, kemudian hendaknya menghisab, mengevaluasi diri. Ya, merenungi amalan-amalan, kemudian perkataan-perkataan, perbuatan yang ya kemarin atau sebelumnya dilakukan, nanti jangan sampai kemudian keburukan diulang ya, dan sebaliknya kebaikan itu harus ditingkatkan. Kan begitu ya. Nah, ini adab-adabnya. Dan yang terakhir adalah memohon ampun kepada Allah, beristighfar ya, bertobat dari dosa-dosa yang pada intinya memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah. Nah, begitu ya. Oke, mungkin barangkali ada poin yang tidak tersampaikan, tentunya memang tidak bisa semuanya dan waktunya juga sudah habis gitu ya. Tapi inilah beberapa poin, kurang lebihnya ada 14 poin tentang adab-adab tidur. Nah, saya mau coba nih pretest atau tes lah gitu ya. Coba sebutkan minimal 3 adab tidur yang antum tahu. Angkat tangan. Ini dulu, ini berani nih. Berwudu sebelum tidur, terus baca doa sebelum tidur, mengibaskan sarir ranjangnya, dikibas, betul. Ada yang menambahkan 3 lagi. Ya, antum mau? Ya, enggak. Menghilangkan rasa dengki baru ini. Terus tidur miring ke kanan. Kalau menghadap kanan, miring ke kanan. Ya, terus satu lagi menunaikan salat sebelum tidur. Yaitu di luar adab tidur, tapi yang dimaksud berwudu ya, seperti wudunya salat tadi sudah disebutkan. Oke, antum mau? Enggak. Ya. Yang dilarang dalam tidur apa? Tengkurap, tidur tengkurap. Ya, tidak boleh ya. Terus tidur terlalu larut malam, ngobrol berbincang-bincang setelah isya, obrolan yang tidak bermanfaat ya. Nah, ini semua meskipun antum nggak bisa menyebutkan satu persatu, syukur-syukur bisa menyebutkan, antum harus paham kemudian diterapkan. Dan saya yakin insya Allah Ustaz Imam dan Ustaz Habib
Ya, ini insya Allah mengawal antum untuk bagaimana adab-adab tidur yang terbaik. Dan semua itu diterapkan, ya insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Kalau ada, silakan. Nggak ada? Faham semuanya? Faham. Baik, untuk itu lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi menghafal Al-Qur'annya. Antum punya masa depan yang insya Allah, ya masing-masing antum punya peluang untuk menjadi orang hebat. Jadi tetap semangat sekolahnya. Yang sudah kelas berapa nih? Kelas 9 ya? Siapa? Yang antum pakai seragam ini ya? Antum udah beres ini ya? Apa namanya? Apa namanya? Ujian udah pernah ikut? Belum? Gak ikut hari ini? Belum ya? Nanti. Oke, baik. Anda rasa cukup ya Ustaz Imam? Jam setengah 9 persis atau kurang 1 menit di laptop saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, khususnya bagi Pak Anas pribadi yang menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.